Bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Nah, kalau kita perhatikan untuk GBP USD ini sendiri saat ini sedang closing di harga 20.437 dan kalau kita lihat sini kita ada menggunakan POC level, yaitu kurang lebih POC level di harga 20.281. Nah, ini kan harga berada di atas POC level ya kalau kita lihat ya. Artinya masih melakukan kenaikan, dan kalau kita perhatikan lagi di sini memang untuk si 1 jam ya itu potensi dia untuk naik masih ada karena candlenya kalau kita perhatikan memang masih cukup bullish gitu. Kemudian kita lihat lagi di daily-nya. Nah, untuk daily selama harga bertahan di atas 19.283 ya, kalau kita lihat di sini 19.283 ini adalah area support dari struktur harga daily-nya si GBP USD gitu. Nah, begitu dia bisa break dari harga ini, maka dia akan turun ke harga berapa? Kalau kita perhatikan di sini, ini ada area breakout ya pada tanggal 27 Oktober 2022. Ya, ini dia breakout pada tanggal 10 November ya 2022, dan masih ada potensi untuk retest lagi ke sini gitu. Kalau dia break dari mana? Kalau dia break dari 19.283. Selama dia belum break dari 19.283, maka dia akan naik kembali untuk retest kemana? Untuk retest ke harga 21.835 di sini gitu. Itu untuk daily-nya dia. Namun kalau untuk saat ini memang pastinya ya untuk pair major ya terutama GBP USD, terus Euro USD dan juga XAU USD itu akan menanti data yang akan dirilis pada minggu ini mengenai FOMC dan juga mengenai NFP gitu. Jadi itu adalah data yang memang cukup ditunggu oleh pelaku pasar terutama untuk major pair si DXY ini sendiri. Kalau kita perhatikan memang DXY masih sideways mulai dari tanggal 24 Februari sampai 3 Maret kemarin cenderung sideways dengan range harga ya kurang lebih 104.14 sampai 105.3 gitu. Jadi memang DXY itu akan menunggu data, dan ini juga berpengaruh banget ke GBP USD dan juga Euro USD dan beberapa pair major lainnya. Kalau untuk major di sini ya major movementnya dia atau major trendnya dia itu masih uptrend, tapi kalau untuk minor trend dia itu downtrend gitu. Jadi kalau kita perhatikan si minor trend ini karena dia berada di time frame rendah dari time frame besar, itu artinya trennya hanya sementara gitu untuk turunnya, dan memang potensi dia untuk naik lagi itu masih ada, kecuali yang tadi saya bilang begitu dia bisa break dari 19.283 maka dia akan turun ya. Untuk support dekatnya kalau kita lihat sini ini ada shadownya gitu kan. Support dekatnya itu ke sini, ini bisa short buy di 18.469 kalau misalnya kalian mau ambil short buy. Tapi kalau kalian sell, kalian bisa hold ini, dan ini dijadikan sebagai TP1 nya, dan ini bisa jadi TP akhirnya di 19.373 gitu. Tapi ini kalau kita perhatikan memang cenderung sideways dengan range yang cukup besar di 19.283 sampai kurang lebih ke harga 21.823. Ini area sideways dari si GBP USD kalau kita perhatikan. Ya, kecuali dia bisa break dari kedua atau dari salah satu level area ini di 21.856 atau 19.283 gitu. Tapi kalau secara dari pergerakan movement untuk daily candle, ini dia masih potensi untuk break dari mana? Untuk bisa break dari si harga 21.000 dan melanjutkan kenaikan kurang lebih nanti ya terdekat itu di harga 23.000, karena kalau kita perhatikan sini ada minor resistance ya. Kemudian untuk primary resistance itu di 24.409 gitu. Karena yang kita tahu ini adalah minor trendnya dia untuk penurunan, sedangkan major trendnya dia itu masih naik gitu. Jadi selama dia belum bisa break dari 19.283, saya masih akan fokus buy. Tapi begitu dia bisa break dari sini, maka fokus sell dengan target di 18.469 sampai 16.373 itu begitu. Oke. Jadi ini untuk GBP USD dan ini pandangan saya. Jadi kalau misalkan ada salah, saya mohon maaf. Silakan kalian koreksi lagi. Kalau misalkan kalian punya pandangan lebih atau yang berbeda dengan saya, itu boleh banget kalian sharingkan di kolom komentar YouTube saya. Nanti kita bisa diskusikan, dan akan sangat berterima kasih kembali kepada kalian semua kalau misalkan kalian mau berbagi pandangan dengan saya dan juga teman-teman JTID lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.